Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngalap Barokah. Hari ini, Rabu, tanggal 21 Desember 2022, Masika berada di Gunung Tilu Giri Mukti. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Giri Mukti merupakan nama desa yang berada di Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Karena minimnya informasi mengenai sejarah tentang desa Giri Mukti, akhirnya Masika membuka sejarah tentang Gunung Tilu yang ada di desa Giri Mukti. Diceritakan bahwa asal-usul adanya Gunung Tilu di desa Giri Mukti ini memang ada beberapa kisah misteri di dalamnya. Konon, menurut warga desa di sekitar gunung dari mulut ke mulut, riwayatnya Gunung Batu di Blok Cibatu itu di zaman dulu, awal kisahnya di lokasi gunung tersebut terdapat tegalan sebagai pasar yang cukup besar. Alkisah, di masa itu ada seorang kakek yang sedang berjualan minyak tanah di pasar tersebut. Kemudian tersenggol oleh seekor kuda sembrani. Lalu, sang penunggang kuda menghampiri sang kakek, dan kakek tersebut meminta ganti rugi atau dalam bahasa Jawanya minta tempuh. Dan sebenarnya, nama gunung tersebut bukanlah Gunung Tilu, melainkan Gunung Tempuh. Hal ini diambil dari cerita tersebut. Adapun sebab menjadi nama Gunung Tilu adalah karena jumlah gunungnya ada 3, yang dalam bahasa Sunda 3 itu berarti tilu. Lanjut ke cerita, ketika sang pemilik kuda sembrani diminta ganti rugi, kemudian sang pemilik meret dadaunan atau ngambil dadaunan kemudian diperas. Yang hasil perasannya itu menjadi minyak tanah dan kemudian dipercik-percikkan di 3 tempat. Lalu tiba-tiba dari peristiwa itu muncullah dan berubah menjadi Gunung Tiga atau Gunung Tilu di masa itu. Kemudian seiring bergantinya waktu dan zaman hingga masa kini pun gunung itu tetap ada, berupa gunung yang berupa susunan batu besar. Selanjutnya, Masika akan membahas sedikit tentang kuda sembrani. Akan tetapi, sebelum membahas tentang kuda sembrani, Masika akan menyampaikan hasil ngobrol perkara sejarah bersama Abah. Tetap ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Langsung saja teman-teman. Jadi awalnya Masika karena rasa penasaran, sebenarnya siapakah makam yang ada satu yang tadi. Kemudian Masika berusaha mencari warga karena memang di sini banyak warga yang berkebun. Dan akhirnya Masika tadi di atas menemukan sebuah motor dan kemudian menghampiri karena memang dipanggil oleh Abah. Kemudian Masika bertanya tentang lokasi Gunung Tilu, mana Gunung 1, mana Gunung 2, dan mana Gunung 3. Kemudian dijelaskanlah dan dikasih petunjuk sama Abah. Setelah itu Masika pun berusaha untuk mencari tahu tentang sebenarnya siapakah makam itu. Kemudian Abah menjawab bahwasanya makam itu disebut makam Sugan. Jadi riwayatnya dahulu kala ada seorang pemuda yang meninggal dunia di situ, dinamakan Sugan. Sugan,
ada yang ngaku keluarganya. Sugan ada yang ngambil jasadnya. Sampai pada akhirnya tidak ada yang mengambil jasadnya dan mengakuinya. Ya sudah, dikuburlah di situ dan dinamakan makam Sugan. Kemudian Abah pun memberikan informasi tentang ada sebuah batu yang waktu zaman dulu itu sempat dihancurkan dengan dinamit. Jadi ceritanya ada kontraktor dari Majalengka itu mengkontrak 5 tahun untuk mengambil batu-batu yang ada di situ. Akan tetapi belum sampai 5 tahun, yakni kurang lebih 3 tahunan, itu sudah terserang penyakit dan meninggal dunia. Alhasil tidak selesai 5 tahun, dan menurut beliau ada satu batu yang tidak hancur, yaitu batu ini. Oke teman-teman, sambil kita menuju gunung yang ketiga, kita bahas tentang kuda sembrani. Jadi teman-teman, kuda sembrani adalah hewan mitologi yang menggambarkan seekor kuda bersayap yang dapat terbang dan sangat berani. Dalam cerita rakyat Jawa, kuda sembrani merupakan alat transportasi bagi raja, ratu, maupun senopati. Kuda sembrani digunakan karena diketahui mudah digunakan dan bisa cepat sampai tujuan. Hal ini karena satu kepakan sayap kuda sembrani disebutkan bisa menempuh jarak sejauh ratusan kilometer. Bahkan, kuda sembrani juga digunakan oleh para raja Jawa untuk berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji. Sedikit sejarah tentang kuda sembrani, bahwasanya cerita tentang kuda sembrani ini disebutkan berkaitan dengan masa pemerintahan Sultan Agung, raja terbesar Mataram Islam. Sang Sultan sendiri merupakan raja sakti yang dapat membawa kerajaannya pada kemakmuran. Raja itu disebutkan sering bertapa di beberapa tempat untuk memperoleh petunjuk dari ilahi. Suatu ketika, Sultan Agung memperoleh petunjuk gaib untuk memperkerjakan Ki Bodo agar seluruh kerajaannya semakin sejahtera. Ki Bodo yang kemudian diberi titah untuk menjadi abdi sultan pun langsung menerima titah rajanya. Salah satu saran pertama yang diajukan oleh Ki Bodo pada Sultan Agung adalah agar sang raja memelihara kuda sembrani. Menurut cerita, kuda ini hanya bisa ditemukan di Mekah. Namun, bagi Sultan Agung, mendapatkannya bukan hal yang sulit. Selanjutnya, Sultan Agung dikisahkan selalu menunaikan ibadah sholat Jumatnya di Mekah. Kuda sembrani yang dibeli langsung di Mekah lalu diserahkan pada Ki Bodo untuk dirawat dengan baik. Uniknya, kuda sembrani yang dibeli sang sultan di Mekah hanya mau diberi makan rumput yang tumbuh di tanah Arab. Inilah yang membuat Ki Bodo harus pergi mencari rumput atau pakan kuda sembrani ke Mekah setiap hari. Ki Bodo yang sakti tanpa kesulitan memenuhi kemauan kuda sembrani yang dirawatnya. Dalam cerita pewayangan, kuda sembrani adalah kuda tunggangan Batara Wisnu. Sementara menurut hikayat rakyat Jawa, sembrani merupakan alat transportasi bagi raja, ratu, dan senopati yang konon menurut cerita bila bepergian selalu menggunakan kuda sembrani agar dapat dengan mudah dan cepat sampai tujuan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada perbedaan pendapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.